Kamu tahu rasanya duduk di bioskop, layar udah nyala, film mulai, tapi gambarnya buram, bikin pusing. Iya, kayak nggak fokus gitu ya. Betul, terus teman di sebelahmu bilang, wah efeknya luar biasa. Tapi kamu bingung, sampai kamu sadar, oh kamu lupa pakai kacamata 3 dimensinya. Itu analogi yang pas banget buat topik diskusi kita kali ini. Nah, sakit kepala itu persis yang dibicarakan Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus. Hari ini kita masuk ke penelusuran mendalam soal catatan teologis Pendeta Yasip Abdi Polela, ayat 14-16. Misi kita di sini jelas ya. Ya, kita mau cari tahu kenapa imanmu kadang kelihatan kayak omong kosong mutlak buat orang-orang di sekitarmu. Dan kenapa itu sebenarnya pertanda yang sangat baik. Karena kalau kita perhatikan dari catatan ini, manusia itu pada dasarnya terbagi ke dalam 2 sistem operasi yang beda banget. Sistem operasi gimana tuh maksudnya? Jadi ada yang namanya psychikos anthropos atau manusia duniawi. Ini bukan berarti mereka otomatis penjahat moral gitu ya. Oke, jadi lebih ke cara mereka mikir. Betul, pikiran mereka itu murni beroperasi pakai kalkulasi natural. Semacam algoritma bisnis yang selalu nanya, apa untungnya buat saya? Atau mungkin apakah ini menguntungkan secara sosial gitu kan? Iya, tepat sekali. Jadi buat mereka yang sistem operasinya psychikos ini, pas melihat konsep kayak pengorbanan salib tanpa kacamata Roh Kudus, Yang di teks ini disebut pneumatikos ya? iya, nah pesan Injil itu buat mereka nggak cuma sekedar buram. Bikin sistemnya error. Karena teksnya nyebut ini moria atau kebodohan. Algoritmanya langsung rusak. Saat manusia pneumatikos, yang udah diterangi Roh Kudus, melihat salib sebagai anugerah terbesar, Manusia natural justru melihatnya sebagai kelemahan yang irasional banget kan? dan penolakan ini tuh sama sekali bukan masalah kurang pintar atau kurang edukasi. Berarti murni soal nggak punya lensa rohani buat memproses datanya? Bener banget. Nah, sumber kita nyebut satu istilah yang kedengarannya lumayan berat kayak nama penyakit saraf. Oh, noetic effects of sin. Efek dosa pada pikiran. Tunggu, apa ini berarti dosa secara harfiah bikin manusia nggak mampu mikir logis soal Tuhan? Mekanismenya begini. Dosa itu menempatkan diri sendiri sebagai pusat alam semesta. Jadi super egois gitu lensanya. Iya, karena lensanya udah retak dan berpusat pada ego, konsep apapun yang menuntut penyangkalan diri, Kayak mengampuni orang yang menyakiti kita, atau hidup kudus. betul, itu otomatis dihitung sebagai sebuah kerugian oleh algoritma tadi. Dosa itu nggak cuma merusak moral, Tapi merusak cara fundamental kita menilai apa yang berharga. Wah, masuk akal. iya kan? Tapi kalau kita bicara soal menilai, ada satu bagian di teks ini yang menurutku agak memancing perdebatan. Bagian yang mana tuh? Dikatakan kalau orang rohani itu menilai segala sesuatu, tapi dia sendiri nggak dinilai orang lain. Jujur aja, bukannya ini malah jadi tiket gratis buat orang Kristen jadi arogan? Kayak merasa kebal dari kritik ya? Iya, kayak, oh saya punya Roh Kudus, jadi kamu orang dunia nggak berhak ngeritik saya. Kalau dibaca sekilas, memang kedengarannya eksklusif begitu. Tapi Paulus sama sekali nggak memaksudkan itu sebagai kekebalan terhadap teguran. Toh Paulus sendiri sering ngeritik jemaatnya dengan keras kan? Betul banget. Poin utamanya itu soal otoritas final. Standar dunia yang menolak salib itu nggak punya kapasitas, Apalagi yurisdiksi gitu ya. iya, buat duduk sebagai hakim final atas identitas dan nilai iman kita. Jadi dunia boleh beropini bebas, tapi mereka nggak pegang palu sidangnya. Tapi prakteknya gimana nih? Kita kan tiap hari berdiri di ruang sidang mereka. Kayak tekanan sosial di kantor atau kampus gitu ya. Ya, dunia nyata itu keras. Gimana kita mempraktekannya? Disitulah ujiannya. Memilih buat nggak malu berdoa di tempat umum atau berani jujur waktu yang lain pada curang. Dengan alasan klasik, semua orang juga ngelakuin itu. Bener. Atau mengampuni rekan yang menjatuhkan karirmu, alih-alih balas dendam. Itu semua butuh apa yang disebut sebagai nous Christu. Pikiran Kristus. Tepat. Melatih nous Christu ini rasanya kayak harus ngunduh software patch ya, tiap pagi buat numpah insting natural kita. Semacam mengkalibrasi ulang GPS dari duniawi ke rohani. Secara praktisnya, cara kerja pembaruan software ini di keseharian kita tuh gimana? Perubahannya terjadi pas kita mengganti pertanyaan di kepala kita. Ini sangat konkret. Pas berhadapan dengan rekan yang curang tadi, Jangan mikir, kalau saya jujur saya bakal dipecat. betul. Kacamata rohani maksa kamu mikir kalau saya jujur, saya lagi merefleksikan Kristus. Bahkan kalau harus kehilangan pekerjaan. Kita ganti parameter suksesnya ya. Dari apa yang disebut sukses oleh dunia, menjadi
apa yang disebut setia oleh Kristus. Mengubah definisi sukses menjadi kesetiaan. Itu aplikasi yang tajam banget buat kamu yang lagi dengerin penelusuran kita ini. Kesimpulannya jelas ya, penerangan Roh Kudus itu kunci utamanya. Satu-satunya cara buat dapat kejelasan sejati. Dan opini dunia sama sekali nggak punya otoritas buat mendikte nilai imanmu. Karena kamu udah nggak memproses realitas pakai kacamata yang sama dengan mereka. Setuju. Dan itu bawa kita ke satu pemikiran provokatif buat ditutup. Apa tuh? Kalau besok ada seseorang yang ngeremehkan prinsip imanmu, atau ngetawain keputusan moral yang kamu ambil, Mungkinkah ejekan mereka itu justru bukti paling akurat kalau kacamata rohanimu sedang berfungsi dengan sangat sempurna.